Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tanri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Revisi Paradigma Pembangunan Ekonomi, mempelajari alternatif model ekonomi sosialis di era modern. Baik, yang pertama yaitu paradigma pembangunan ekonomi konvensional. Adapun poin-poin utama dan elemen-elemen paradigma pembangunan ekonomi konvensional, yang pertama itu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan swasta atau sumber daya ekonomi, produksi barang dan jasa oleh perusahaan swasta, serta alokasi sumber daya berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua itu pasar bebas. Paradigma ini menekankan pentingnya pasar bebas dalam menentukan harga, lokasi sumber daya, dan distribusi barang dan jasa. Mekanisme pasar seperti penawaran dan permintaan dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai efisiensi ekonomi. Yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai prioritas utama dalam paradigma ini. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan produk domestik bruto yang merupakan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Yang keempat itu investasi dan inovasi. Investasi swasta dan inovasi dianggap sebagai mesin utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dorongan terhadap investasi dan inovasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemakmuran. Yang kelima itu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dipandang sebagai langkah penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi dan komunikasi yang efisien dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memfasilitasi perdagangan serta investasi. Terakhir yaitu pembangunan pasar dan sektor swasta. Paradigma ini mendorong pengembangan pasar yang kuat dan sektor swasta yang dinamis sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah biasanya mengadopsi kebijakan pro-bisnis untuk mendorong investasi swasta dan memfasilitasi pengembangan pasar. Materi selanjutnya yaitu tantangan global dan kritik terhadap paradigma konvensional. Tantangan global, yang pertama, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu tantangan besar dalam paradigma pembangunan ekonomi konvensional. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan dan kesempatan tidak merata di seluruh masyarakat dan negara. Sejumlah kecil orang atau kelompok mungkin menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan atau ketidaksamaan ekonomi. Kedua itu ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial mencakup tidak hanya ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga ketidaksetaraan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kelompok-kelompok marginal seperti perempuan minoritas dan masyarakat adat seringkali menjadi korban ketidaksetaraan sosial ini. Yang ketiga itu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin mendesak akibat pemanasan global dan ada ancaman terhadap lingkungan alam, keberlanjutan sumber daya alam, dan keamanan pangan. Model ekonomi konvensional yang bergantung pada pertumbuhan tanpa batas dan eksploitasi sumber daya alam cenderung memperburuk masalah ini. Adapun kritik terhadap paradigma konvensional, yang pertama, tidak menangani ketimpangan ekonomi dan sosial. Kritik utama terhadap paradigma konvensional adalah bahwa pendekatannya cenderung memperdalam ketimpangan ekonomi dan sosial. Fokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diimbangi dengan kebijakan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, meningkatkan ketidaksetaraan. Model ekonomi konvensional dengan menekankan pada pasar bebas dan keuntungan individu dapat meningkatkan ketidaksetaraan. Kekuatan pasar yang tidak terkendali seringkali menguntungkan mereka yang sudah kaya dan kuat, sementara mereka yang kurang mampu menjadi semakin terpinggirkan. Yang ketiga, merusak lingkungan. Model ekonomi konvensional seringkali mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi dan perubahan iklim merupakan konsekuensi dari penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Yang keempat, kurangnya keadilan sosial. Kritik juga menyebutkan bahwa paradigma konvensional kurang memperhatikan keadilan sosial. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan manfaat ekonomi seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Materi selanjutnya yaitu pengenalan model ekonomi sosialis. Model ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa dikendalikan oleh masyarakat secara kolektif, biasanya melalui negara atau lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan bersama.
Dalam model ini tujuan utama bukanlah keuntungan individual, tetapi kesejahteraan sosial dan kesetaraan ekonomi. Kepemilikan swasta atas sumber daya produktif dibatasi, sementara kepemilikannya dapat berada di tangan negara, koperasi, atau komunitas. Adapun prinsip-prinsip utama dari model ekonomi sosialis termasuk yang pertama, pemilikan kolektif. Sumber daya alam, modal, dan faktor produksi lainnya dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat atau negara. Yang kedua, perencanaan ekonomi. Produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi diatur oleh perencanaan ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga publik seperti Badan Perencanaan Pemerintah atau Komite Ekonomi. Dan yang ketiga, distribusi yang adil. Prinsip kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan hasil produksi menjadi fokus utama. Kesetaraan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan ditekankan. Yang keempat itu partisipasi masyarakat. Keputusan ekonomi dilibatkan secara demokratis dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima itu tujuan sosialis. Tujuan utama ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan, bukan keuntungan pribadi. Materi selanjutnya yaitu kelebihan model ekonomi sosialis. Yang pertama, redistribusi kekayaan. Model ekonomi sosialis menekankan redistribusi kekayaan secara lebih merata di antara warga negara. Hal ini dicapai melalui kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi utama dan perencanaan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua itu akses universal terhadap layanan dasar. Model ekonomi sosialis menjamin akses universal terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Hal ini dilakukan melalui investasi publik dalam infrastruktur sosial dan peningkatan ketersediaan layanan publik tanpa memandang status sosial atau ekonomi individu. Yang ketiga, stabilitas sosial. Dengan menekankan kesetaraan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, model ekonomi sosialis cenderung menciptakan stabilitas sosial yang lebih besar. Ketidaksetaraan ekonomi yang rendah dan pelindungan sosial yang kuat dapat mengurangi ketegangan sosial dan ketidakpuasan yang mungkin timbul dalam masyarakat. Dan yang keempat itu keberlanjutan lingkungan. Model ekonomi sosialis cenderung lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan karena menekankan penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Dengan meminimalkan pemilikan swasta yang bersifat eksploitatif, masyarakat dapat lebih fokus pada pelestarian lingkungan. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan dan kritik terhadap model ekonomi sosialis menyediakan perspektif yang kritis terhadap kelemahan dan kendala yang seringkali terjadi dalam implementasi sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip kolektivitas dan redistribusi kekayaan. Berikut poin-poin utama tantangan dan kritik terhadap model ekonomi sosialis beserta pengakuan terhadap kelemahan tersebut dan upaya untuk memperbaikinya. Yang pertama, kurangnya insentif. Tantangan utama dalam model ekonomi sosialis adalah kurangnya insentif bagi individu atau perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Dalam sistem yang lebih terpusat dan terencana, kurangnya insentif finansial atau pemotivasi yang bersifat individual dapat menghambat dorongan untuk menciptakan dan berinovasi. Yang kedua, birokrasi yang berlebihan. Implementasi model ekonomi sosialis seringkali menyebabkan pertumbuhan birokrasi yang berlebihan. Proses pengambilan keputusan yang lambat dan kompleks serta intervensi berlebihan dari pemerintah atau lembaga-lembaga ekonomi dapat menghambat fleksibilitas dan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Kritik terhadap model ekonomi sosialis adalah bahwa kurangnya persaingan dan insentif finansial yang kuat dapat menghambat inovasi. Ketika sumber daya dikendalikan secara terpusat, kurangnya tekanan pasar untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi dapat mengakibatkan kemunduran dalam hal perkembangan teknologi dan produktivitas. Yang keempat itu ketidakmampuan dalam mengatasi kompleksitas ekonomi. Model ekonomi sosialis memungkinkan kurang efektif dalam mengelola kompleksitas ekonomi modern yang melibatkan banyak variabel dan pasar yang beragam. Perencanaan sentral yang berusaha mengendalikan semua aspek ekonomi seringkali tidak mampu memprediksi atau menanggapi perubahan pasar secara cepat dan efektif. Yang terakhir yaitu ketidakseimbangan antara kesejahteraan dan produktivitas. Terlalu banyak fokus pada redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial dapat mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakseimbangan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengakuan terhadap kelemahan model ekonomi sosialis dan upaya untuk memperbaikinya.
Pertama itu pengenalan mekanisme pasar. Beberapa negara telah mengadopsi model ekonomi sosialis yang lebih fleksibel dengan memperkenalkan elemen-elemen pasar seperti Tiongkok yang menerapkan reformasi pasar untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua itu pengurangan birokrasi. Upaya dilakukan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan responsivitas terhadap pasar dengan memperkenalkan reformasi administratif dan deregulasi ekonomi. Yang ketiga itu insentif program. Beberapa negara mencoba memperkenalkan program insentif untuk mendorong inovasi dan produktivitas di dalam model ekonomi sosialis seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang mencapai target produktivitas. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan sektor swasta. Model ekonomi sosialis yang lebih modern seringkali mencakup kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi, inovasi, dan efisiensi ekonomi. Materi yang terakhir yaitu integrasi model ekonomi sosialis dalam konteks era modern. Strategi untuk mengintegrasikan elemen-elemen model ekonomi sosialis. Yang pertama, pengembangan sistem kesejahteraan yang kuat. Integrasi model ekonomi sosialis dapat dimulai dengan pengembangan sistem kesejahteraan yang kuat yang menjamin akses universal terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini dapat dilakukan melalui investasi publik yang lebih besar dan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Yang kedua itu peningkatan peran negara dalam pembangunan infrastruktur. Negara dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi. Ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga itu pengembangan koperasi dan sektor ekonomi sosial. Mendorong pertumbuhan koperasi dan sektor ekonomi sosial dapat menjadi cara untuk memperluas kepemilikan kolektif atas sumber daya dan mempromosikan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang terakhir yaitu inovasi dalam perencanaan ekonomi. Integrasi model ekonomi sosialis juga dapat melibatkan inovasi dalam perencanaan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas perencanaan ekonomi. Selanjutnya yaitu potensi kolaborasi antara model ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang pertama, kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan. Model ekonomi sosialis dan kapitalis dapat bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan, khususnya dalam bidang teknologi hijau, energi terbarukan, dan solusi untuk masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua, pengembangan model ekonomi hybrid. Ada potensi untuk mengembangkan model ekonomi hybrid yang menggabungkan elemen-elemen sosialis dan kapitalis. Misalnya, beberapa negara telah mengadopsi sistem kesejahteraan yang kuat sambil mempertahankan sektor swasta yang dinamis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga itu, kolaborasi dalam investasi infrastruktur. Negara-negara dengan model ekonomi berbeda dapat bekerja sama dalam investasi infrastruktur regional yang besar seperti proyek transportasi lintas batas atau pengembangan energi bersih. Ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas regional, tetapi juga memperluas aksesibilitas dan kesempatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu perdagangan dan investasi bersama. Negara-negara dengan model ekonomi yang berbeda dapat memperluas kerjasama perdagangan dan investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak sambil mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.